Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali. Dan oleh karena kasih dan anugerahnya, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Kita boleh menikmati hari yang baru, berkat yang baru yang Tuhan boleh sediakan bagi setiap kita. Terlebih saat ini kita boleh bersama-sama datang, membawa ucapan syukur, membawa korban hidup kita, hati kita, yang kita mau persembahkan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini mari bersama-sama kita siapkan hati kita, kita puji, kita sembah Allah kita, sebab hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, mencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau
terhormat. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Bapa kami yang baik. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu. Glory bagimu Yesus. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Kami bersyukur memiliki Bapa yang selalu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Allah yang besar, hajat dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang besar, hajat dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar ya Bapa. Allah yang besar, hajat dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau saja yang layak diagungkan. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami saat ini. Engkau yang hadir dalam mesbah-mesbah keluarga jemaat-Mu. Engkau yang ada di dalam kehidupan kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pagi hari ini semua menikmati hadirat Tuhan. Pagi hari ini semua menikmati lawatan yang daripada Tuhan. Oh, tidak ada yang terlewatkan. Semua dijamah oleh Tuhan. Semua dilawat oleh Tuhan. Kami percaya sebab Engkau Allah Jehovah Shammah. Engkau Allah yang hadir, yang maha hadir. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di hati kami, di mesbah-mesbah keluarga setiap jemaat-Mu, seperti yang di sorga. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah pada pagi hari ini. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Semuanya luar biasa, amin. Katakan buat kiri kanannya, aku mau ketemu Yesus. Aku harus ketemu Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Kita nikmati lawatan Roh Kudus. Bapak Roh Kudus ada bersama kita. Musuh bawahkan, ku pakai kuasa, ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan sungguh besar, sungguh
Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan ku diberi kuasa. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah. Yes, amin. Dipakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan sekali lagi, bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja. Segala raja. Haleluya. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Dia, Raja di atas segala raja, Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bila roh Allah ada di sini, ada gerakan yang luar biasa terjadi atas anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Semuanya menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Katakan bukan menari. Menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah Allah ada di bukan dalam, melompat. bukan melompat, lompat, lompat, lompat. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan melompat, lompat, lompat, lompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat, lompat, lompat, lompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat, lompat, lompat, lompat. Haleluya. Bila roh Allah ada Di dalam, bukan tertawa. bukan tertawa, hahaha. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa, hahaha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, hahaha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa. Bila roh Allah ada, Bila roh Allah ada di dalam, bukan menari. bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Katakan ku mau menari buat Tuhan. Bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Haleluya. Haleluya.
Biar sukacita yang daripada Roh Kudus turun atas kita saat ini. Saat ini kita bawa waktunya untuk kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Biar Roh Kudus terus bekerja melalui ibadah pada pagi hari ini. Biar suasana surgawi, sukacita surgawi terus mengalir atas setiap kita anak-anak Tuhan. Membawa kita lebih dalam lagi. Haleluya Yesus Tuhan. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Untuk kami lebih dalam lagi tinggal dalam hadirat-Mu, duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Seperti Maria yang memilih yang terbaik, duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Bagian yang tidak pernah dapat diambil daripada kami. Ini kami Tuhan. Kami mau berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami mau ketemu Engkau Tuhan Yesus. Kami harus ketemu Engkau Tuhan. Dan kami mau mengalami pengalaman pribadi bersama-Mu. Sebab bertemu dengan Engkau, berjumpa secara pribadi dengan-Mu Tuhan, membawa perubahan dalam kehidupan kami. Kehidupan yang terus diperbaharui di dalam Engkau.
menjadikan kehidupan kami menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Terus perbaharui kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi juru bicara Allah, untuk menyampaikan kehendak-Mu atas kami Tuhan. Dan buka hati kami, bajak tanah hati kami, jadikan tanah hati yang subur, di mana benih kebenaran firman-Mu boleh tertanam, tertancap, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah. Ini kerinduan kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara terus dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap harinya. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, minggu ini kita masih beribadah di rumah masing-masing, melaksanakan ibadah mezbah keluarga, melaksanakan ibadah perkelompok. Dan saya yakin dan percaya ketika kita rindu bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan hadir menjamah hidup kita. Dan doakan Bapak Ibu Saudara untuk minggu depan kita dapat beribadah di gereja kita. Kita sedang terus berdoa, dan kita berdoa juga agar perjamuan kudus akan dilaksanakan di gereja kita besok hari Minggu tanggal 14 Juni. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini karena kita memasuki bulan baru di bulan Juni ini tahun 2020, tidak terasa ya, tahun 2020 kita sudah melangkah di 6 bulan yang pertama. Dan gereja kita mengambil tema yaitu hidup oleh Roh Kudus. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-24, firman Tuhan katakan bahwa kenakanlah manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya ulangi untuk saudara. Kenakanlah manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada seorang bernama Stephen. Dia tumbuh besar di kawasan timur kota London. Di kota London pada saat itu adalah kota yang keras, dan di sana banyak terlibat kejahatan. Di usia 10 tahun ia sudah melaksanakan kejahatan, yaitu menjual narkoba. Hari demi hari, tahun demi tahun, dia semakin nakal Bapak Ibu Saudara. Anak usia 10 tahun. Dan ketika usia 20 tahun, dia mendengar suara Tuhan. Hidupnya diubahkan. Dan ketika itu dia mendengar suara Tuhan, posisinya ada di dalam penjara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ketika ia mendengar suara Tuhan, dia kemudian bertobat. Saat dia keluar dari penjara, dia mendirikan lembaga atau yayasan khusus anak-anak untuk mereka disiplin dan hidup dalam perlindungan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ketika hidupnya diubahkan, masa lalunya yang buruk itu, dan dia mendengar suara Tuhan, hidupnya diubahkan.
ketika Yesus ada dalam hatimu, maka hidupmu diubahkan. Hidup yang lama diubahkan. Kita akan membahas dari seorang tokoh besar dalam Alkitab kita, murid Yesus yang sangat frontal, keras kepala, tetapi dia merupakan salah satu murid yang dikasihi Tuhan, yaitu seorang yang bernama Petrus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika saya belajar tentang hal ini, saya banyak belajar, banyak mengerti. Tuhan tidak melihat siapa Anda, Tuhan tidak melihat apa latar belakangmu, tidak melihat apa pendidikanmu, tetapi Tuhan mencari dia yang mau dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Petrus adalah seorang nelayan biasa. Dia seorang yang mau dipakai Tuhan. Ketika Tuhan Yesus memanggil dia, "Hei Petrus, saat ini engkau tidak lagi menjala ikan, tetapi engkau menjala manusia." Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus itu memanggil Petrus, apa yang dilakukan Petrus? Dia meninggalkan jaringnya, dia meninggalkan pekerjaan yang lama, lalu dia mengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat seorang yang bernama Petrus, Petrus orang yang sangat radikal, keras kepala, tetapi dia merupakan murid Yesus yang dikasihi. Kenapa dikasihi? Ketika Tuhan Yesus naik ke bukit untuk berdoa, ada 3 muridnya yang diajak, Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Dalam Yohanes pasal yang ke-21, Yesus pun berkata kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Sampai 3 kali, Bapak Ibu Saudara. Artinya bahwa ada kedekatan dengan Tuhan Yesus. Tetapi apa selanjutnya yang terjadi? Petrus, seorang manusia biasa, dia menyangkal 3 kali. Ketika Tuhan Yesus hendak disalib, Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Alkitab kita jujur, Alkitab kita benar, bahwa yang dikatakan, yang ditulis dalam Alkitab tidak ditutup-tutupi. Seorang yang benar ditulis benar, tetapi ketika dia salah, tetap salah. Seorang Daud, raja yang luar biasa, hidupnya takut akan Tuhan, tetapi ketika dia jatuh dalam dosa, Alkitab pun menulis bahwa Daud jatuh dalam dosa. Kembali kepada Petrus, Bapak Ibu Saudara. Petrus seorang murid, dia mengikut Tuhan Yesus 24 jam. Dia tahu kehidupan Tuhan Yesus, tetapi ketika ada tantangan, dia menyangkal 3 kali. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kemudian kita lanjut lagi belajar tentang Petrus. Ketika Tuhan Yesus mati, kemudian dia bangkit dan dia naik ke surga, dia pakai Petrus untuk melakukan pekerjaannya yang belum selesai di dunia. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang Petrus.
Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, kita melihat bahwa bagaimana Petrus dia dipakai Tuhan yang luar biasa. Hidupnya diubahkan ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika itu murid-murid Yesus berkumpul di loteng Yerusalem. Dia menunggu apa yang dijanjikan Tuhan Yesus. Yang terjadi adalah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka berbahasa dengan bahasa yang lain. Orang katakan bahwa mereka mabuk. Tetapi perhatikan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di ayat 14 sebelum saya akan turun lagi ke ayat yang ke-15 dan selanjutnya. Di sini dikatakan orang-orang Yahudi pada saat itu, murid-murid Yesus itu sedang mabuk. Tetapi seorang Petrus yang dulunya menyangkal Yesus, ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berdiri di depan. Dia berdiri dengan 11 para rasul itu, para murid itu, dan berkata dengan suara nyaring. Yang pertama kita belajar, ketika hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, ada perubahan yang radikal. Petrus berubah 180 derajat. Dia hidup memuliakan nama Tuhan. Ketika banyak orang berkata yang negatif, berkata yang tidak benar, mereka mengatakan murid-murid ini pada mabuk, tetapi Petrus berani berdiri, menyatakan bahwa ayat yang ke-15, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Pada saat itu kalau mereka sedang minum-minum, pastinya di sore atau di malam hari. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Sampai ayat yang ke-17. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, perubahan yang radikal terjadi kepada Petrus. Petrus yang dahulu menyangkal Yesus sampai dengan 3 kali. Ketika dia ditanya kepada orang-orang, "Hei Petrus, kamu ini adalah murid dia yang akan disalib." "Oh tidak, aku enggak kenal." Tetapi ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tidak lari, tetapi dia berani berhadapan muka dengan orang-orang yang melihat bahwa murid-murid Yesus ini sedang mabuk. Dia berani berkata dengan nyaring. Dia berani menyatakan firman Tuhan. Dia berani menyatakan di dalam firman Tuhan yang dikatakan Nabi Yoel. Perubahan yang radikal ketika hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia berani menyatakan firman itu, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Bapak Ibu Saudara membaca tentang khotbah Petrus ini, terjadi keselamatan yang luar biasa. Banyak jiwa dimenangkan. 3.000 orang diselamatkan, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa?
hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, ada perubahan yang radikal. Yang kedua, Petrus adalah seorang yang mau dipakai Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama dikatakan bahwa pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Dan di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia diusung. Tiba-tiba tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau yang pertama bahwa ada perubahan yang radikal ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah Petrus mau dipakai Tuhan. Ketika ayat ini nyatakan bahwa ketika pukul 3, pada saat itu mereka mau datang ke bait Allah untuk berdoa. Ada seorang yang lumpuh pada saat itu, dia pekerjaannya meminta-minta. Dia minta dan berharap diberikan sesuatu oleh Petrus dan Yohanes. Petrus yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus itu mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika itu dia katakan kepada orang lumpuh itu, "Hai, aku tidak punya, tetapi apa yang aku punya yaitu Yesus akan kuberikan kepadamu." Dari bahasa saya Bapak Ibu Saudara. Dan benar Bapak Ibu Saudara, Petrus mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa Yesus. Dia membantu orang itu berdiri dan akhirnya mata kaki dan kakinya kuat. Orang itu dapat berdiri. Dan tidak hanya berdiri saja, ayat yang ke-8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat serta memuji Allah. Petrus mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Dan ketika dia mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasanya, ayat yang ke-9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Bapak Ibu Saudara, hal ini luar biasa ketika hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Seorang Petrus, anak seorang nelayan, bukan siapa-siapa, tidak punya pendidikan yang tinggi, tetapi ketika dia mau dipakai Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk menyatakan kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bicara tentang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Saat ini dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi COVID-19, dalam kondisi banyaknya pengangguran, banyaknya orang yang tidak bekerja,
banyaknya pabrik-pabrik, toko-toko yang ditutup, hanya satu yang kita andalkan, hanya Tuhan Yesus. Ketika Yesus ada dalam hidup kita, kita percaya bahwa Yesus ada dalam hidup kita selaras dengan Tuhan, dan Tuhan pasti akan tunjukkan jalan. Pasti Tuhan akan bukakan jalan untuk saya dan saudara, untuk dapat menyelesaikan, melewati pergumulan-pergumulan yang saat ini dihadapi. Karya Roh Kudus itu sudah tercurah dalam hidup kita, sehingga hidup kita rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hidup dipenuhi oleh Roh Kudus akan mengubah hidup kita. Dan ketika kita mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita. Cara Yesus memakai hidup kita ketika kita mau membuka hati kita untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pagi hari ini kami belajar kebenaran firman Tuhan. Belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Petrus, yang hidupnya diubahkan dan mau dipakai untuk menyatakan kuasa Tuhan. Kami rindu Bapa, biarlah setiap kami, jemaat gereja Pintu Iman di tempat ini, dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus itu terus menyala sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tanamkan firman Tuhan dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah untuk Kristus. Dan mulai hari ini kami menyatakan dan mendeklarasikan, pakai aku untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan tutup dengan doa berkat. Kiranya doa saya untuk setiap jemaat diberkati Tuhan, dan kiranya terus pengurapan kasih Tuhan, perlindungan Tuhan dalam hidup kita semua. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, keluargaku dalam Kristus, saat ini terimalah damai sejahtera, sukacita mengalir dalam kehidupan. Diberkati hidup nikahmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kuliahmu, diberkati sekolahmu, diberkati setiap tangan yang kukerjakan, diberkati setiap langkah kakimu. Apapun yang kukerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.